Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 28 dari kelanjutan alur cerita Battletrol Devon ini, atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Episode sebelumnya, kelima orang dari dunia Taisu telah tiba di hutan belantara abadi. Dan kelima orang ini mulai secara paksa melanggar batasan-batasan yang ada di hutan belantara abadi. Dengan teknologi stik kuno yang sangat kuat dari dunia Taisu, mereka pasti bisa untuk memecahkan batasan-batasan ini. Orang-orang yang membunuh 893 dan 927 telah ditemukan. Kita harus menemukan armor mereka. Mungkin armor mereka telah diambil oleh seseorang, ucap dari pemimpin dari pasukan dunia Taisu ini. Mendengar itu, para bawahannya langsung berkata, "Baik tuan," ucap dari para bawahannya. Sementara itu, sumber gas di tubuh Shen telah mencapai 800 juta. Dan sekarang Shen telah menyerap lebih dari selusin mata air yang ada di sana. Dan pil ajaib di tubuh Shen juga telah membentuk pola kedelapannya. Namun Shen tidak mengetahuinya. Dia juga tidak memperhatikannya. Satu-satunya yang dipikirkannya sekarang adalah ingin terus berlatih dan meningkatkan kekuatannya. Dia terus berkultivasi dengan sangat gila-gilaan, karena dia ingin menerobos ke level immortality secepat mungkin. Tiba-tiba ada monster yang merangkak keluar dari mata air ajaib satu persatu. Namun Shen masih duduk bersila di mata air ajaib itu. Tanpa menunggu diberi perintah, Senju sudah mulai bergerak dan mengambil tindakan. Karena dia ingin Shen terus tetap menyerap sumber energi di mata air itu. Dan itu juga adalah untuk alasan si Senju agar bisa tetap hidup dan mengikuti tim Shen ini. Sementara itu, Tai King yang hanya berdiri di sana, dia tidak bergerak sama sekali. Namun permaisuri tiba-tiba muncul di sampingnya. Dan permaisuri langsung memandang ke arah Tai King dengan mata yang indah sambil tersenyum. Setelah ditatap oleh permaisuri, Tai King pun langsung bergerak dan mengambil tindakannya. Senyuman permaisuri ini tentu saja sangatlah manis. Namun di mata Tai King, senyuman itu lebih tajam daripada pisau pembunuh manapun. Sementara itu, Shen yang masih terus berlatih dan permaisuri terus ada di sampingnya selalu. Setiap kali Shen berlatih, permaisuri yang tadinya entah datang dari mana, dia selalu tiba-tiba muncul dan diam-diam menjaga Shen saat Shen sedang berlatih. Tentu dia juga tidak ingin membiarkan Shen ini dalam keadaan yang tidak terlindungi atau ada bahaya yang mengancam. Mata air ajaib ini memanjang sampai ke puncak gunung yang sangat jauh. Dan seberkas cahaya menuju ke lantai ketiga pun berada tepat di puncak gunung itu. Saat ini, Shen sudah mencapai kaki gunung itu. Di antara puncak gunung itu diselimuti kabut-kabut. Dia bisa mendengar raungan-raungan monster satu persatu. Di sana terlihat banyak monster, tetapi ada dua anak buahnya di depannya yang selalu menghabisi para monster itu. Senju dan juga Tai King lalu membuka perjalanannya dan membuat Shen berjalan tanpa hambatan. Pada akhirnya Shen pun sampai di puncak gunung. Saat ini mata Shen kembali tertutup rapat dan semua monster pun telah terbunuh. Senju dan juga Tai King berada tepat di samping Shen. Dan ada keanehan yang tidak terlukiskan di mata mereka. "Dia ini benar-benar seseorang fighting god?" tanya dari Tai King. "Dia memang aneh, dia sangatlah aneh. Namun aku curiga yang kita lihat saat ini adalah sebuah klon. Dan tubuh immortal itu pasti adalah jati dirinya," ucap dari Senju. Senju mengira bahwa klon dewa asli adalah tubuh asli dari Shen dan Shen adalah sebuah klon. Ya, itu memang masuk akal. Karena jika dia hanyalah seseorang fighting god, mana mungkin dia memiliki klon yang begitu kuat? Tentu saja itu tidak masuk akal jika dia memiliki tubuh immortal yang sangat kuat. Keduanya sedang menunggu Shen sambil menganalisa Shen ini dan berbisik-bisik.
Tapi ngomong-ngomong, dia dan tuan pemimpin istana benar-benar sangat mirip. Dia selalu ingin mengucapkan hal ini, tetapi dia tidak pernah berani untuk mengutarakannya. Lebih dari sekedar kemiripan saja, karena selain pakaian dan gaya rambutnya, fitur wajahnya hampir sama persis dengan tuan pemimpin istana dewa berburunya. Seolah-olah mereka memang diukir atau dicetak dengan cetakan yang sama. Bahkan jika ada seseorang yang kembar sekalipun, pasti ada perbedaan di antara mereka. Seharusnya mungkin tidak ada orang yang benar-benar mirip seperti ini. Bahkan jika ada orang kembar sekalipun, mereka pasti memiliki beberapa perbedaan. Tidak seperti Xiaoyan ini yang benar-benar sangatlah mirip. Senju juga merasa apa yang dikatakan oleh Taiking ini sangatlah masuk akal. Lalu, apa rencana kita sekarang? Tanya dari Senju. Taiking langsung memandang ke arah Xiaoyan. Lalu dia berhati-hati menatap ke arah permaisuri yang berdiri tepat di samping Xiaoyan. Kemudian dia berbisik dengan sangat pelan sekali. Kita tunggu saja nanti. Bagaimana situasinya? Ucap dari Taiking. Senju hanya bisa menghela nafas panjang saja setelah mendengar kata-kata itu. Dengan adanya Xiaoyan, mereka berdua sudah dapat dipastikan tidak akan bisa tetap berada di lantai kedua menunggu menara ini menghilang dengan damai sesuai dengan keinginan mereka sebelumnya. Dengan adanya Xiaoyan yang pasti ingin pergi ke lantai selanjutnya, mereka hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiaoyan saja. Setelah beberapa lama berlalu, gelombang aura yang agung mulai terpancar dari tubuh Xiaoyan ini. Fondasi sumber gas Xiaoyan pun terus naik. Dan setelah dia menyerap sekitar lusinan mata air, dia akhirnya berhasil menembus ke tahap tengah Fighting God bintang 9. Lagi-lagi dia telah membuat terobosan. Aku ingat ketika aku pertama kali bertemu dengannya. Saat itu dia hanya memancarkan aura Fighting God bintang 8 saja. Namun sekarang dia telah meningkat menjadi seseorang Fighting God bintang 9 tahap menengah. Dia melakukan itu dengan begitu cepat. Sepertinya orang ini sangatlah berbakat, ucap dari Taiking sambil mengamati Xiaoyan terus. Bagaimanapun, dia telah bertemu Xiaoyan ketika dia berada di Pulau Wangxiang. Dia juga merasakan fluktuasi dari aura Xiaoyan ini hanyalah berkekuatan Fighting God saja atau Fighting God bintang 8 tahap menengah waktu itu. Orang ini memang terlalu berbahaya, bisik dari Senju. Namun, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke arah Senju. Tidak, maksudku adalah menara pembantai ini terlalu berbahaya untuk kita. Sepertinya menara ini menyembunyikan begitu banyak misteri. Bukankah begitu Taiking? Ucap dari Senju ketika melihat Xiaoyan membuka matanya dan menatap ke arahnya. Xiaoyan langsung berdiri dan dia melihat mayat-mayat di sekelilingnya. Dan mayat-mayat itu mengeluarkan bau busuk. Kemudian Xiaoyan pun segera melihat ke arah cahaya untuk menuju ke lantai ketiga dari menara pembantaian ini. Baiklah, sepertinya kita harus segera pergi ke lantai berikutnya, ucap dari Xiaoyan. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan melihat ke arah Senju dan juga Taiking. Lalu dia memberikan isyarat agar mereka pergi terlebih dahulu. Keduanya tidak punya pilihan lain selain bergerak maju menuju ke arah seberkas cahaya itu. Xiaoyan juga mengikuti mereka berdua dan sosok ketiganya pun menghilang di lantai kedua. Sepertinya dia tidak mengikuti kita, ucap dari Senju dengan kaget. Karena saat dia menoleh, dia hanya melihat Taiking di sampingnya. Namun dia tidak melihat Xiaoyan. Haha, kita bebas lagi sekarang, ucap dari Senju sambil tertawa. Sementara itu Taiking hanya menatapnya saja dengan dingin dan tidak berbicara. Lah, memang siapa yang membebaskanmu? Tanya dari sebuah suara yang terdengar tepat di belakang Senju. Senju pun terkejut. Ternyata Xiaoyan itu benar-benar memasuki seberkas cahaya untuk memasuki lantai berikutnya. Xiaoyan memang terpisah dengan Senju awalnya, tetapi ada permaisuri yang selalu di sampingnya. Selama pikiran permaisuri ini bergerak atau ingin kemana saja sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh permaisuri, maka Xiaoyan pun bisa pergi kemanapun.
Baiklah kalau begitu. Masih terlalu dini untuk kalian bisa bebas, ucap dari saya. Untungnya Saiyan ini tidak pernah mempedulikan ucapan Senju, dan mereka mulai menjelajahi lantai ketiga menara pembantaian Raja Iblis Tianhe ini. Senju memandang ke arah Xiaoyan, namun Xiaoyan pun tidak mempedulikannya. Lalu dia menampar mulutnya sendiri. Segera setelah itu dia pun langsung mengikuti Xiaoyan. Lantai ketiga ini dipenuhi dengan mayat-mayat monster. Tampaknya seseorang telah tiba di sini sebelum mereka. Ketika kekuatan jiwa alam milik Xiaoyan ini menyebar, Xiaoyan menemukan bahwa tidak ada aura orang lain di tempat ini. Lantai ini sepertinya dipenuhi dengan pohon yang berwarna merah dan daunnya juga berwarna merah. Namun, pohon ini seperti gundul. Tidak ada yang tersisa. Rupanya mereka telah dibersihkan oleh orang-orang yang datang pertama kali ke tempat ini sebelum mereka datang. Xiaoyan pun langsung bergegas menuju lantai keempat. Karena memang di sini pun tidak ada apa-apa. Mereka bertiga tiba di lantai keempat secepat mungkin. Namun hal yang sama berlaku di lantai keempat ini. Tidak ada yang tersisa di sini. Dan hal ini membuat Xiaoyan mengkerutkan keningnya. Dengan mata air ajaib, Xiaoyan telah meningkatkan kekuatannya saat ini. Selain dipromosikan ke tahap tengah fight tingkat bintang 9, pil ajaib di tubuh Xiaoyan juga telah membentuk pola ke-8-nya. Jadi, dia sama sekali tidak usah khawatir tentang syarat untuk memasuki lantai berikutnya. Namun, sepertinya Senju tidak memenuhi syarat untuk memasuki lantai kelima. Dan dia hanya bisa tertinggal di lantai 4 ini saja. Untungnya ada beberapa monster yang belum dibunuh. Setelah menyerang atau menyerap energi iblis dari monster-monster itu, pil ajaib Senju pun ditingkatkan menjadi 3 pola dan dia pun segera bisa memasuki lantai kelima. Jelas sekali bahwa Xiaoyan telah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berkultivasi di mata air ajaib. Jadi sudah tidak ada apa-apa lagi yang tersisa untuk Xiaoyan dan teman-temannya di lantai berikutnya. Karena itulah Xiaoyan sepertinya merasa bahwa dia terlalu lama di lantai sebelumnya. Saat dia sampai di lantai 5, lantai kelima ini sudah dikelilingi kabut abu-abu. Namun, sekilas terlihat ada ratusan prasasti berwarna merah. Dan saat ini ada sosok-sosok yang berserakan yang sedang duduk bersila di daerah prasasti-prasasti tersebut. Dan jumlahnya mungkin ada sekitar 100 sosok. Sosok-sosok ini semuanya terfokus memejamkan mata mereka di sekitaran prasasti-prasasti itu. Namun Xiaoyan pun langsung mendekat. Dan dia dengan santai mendekati sebuah prasasti dengan kekuatan jiwanya yang terungkap. Warisan kelas atas, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun langsung kaget. Ternyata prasasti-prasasti ini semua adalah tempat pelatihan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Ada ratusan prasasti. Dan sepertinya dia telah mendapatkan warisan pertama dari Raja Iblis Tianhe. Dia memandang orang-orang dari sana. Selain itu, Xiaoyan menemukan bahwa ini adalah karya tingkat tinggi. Satu tingkat di bawah tingkat kuno. Tetapi bagi petarung immortality sekalipun, tingkat tinggi sudahlah sangat memiliki banyak keunggulan. Lagi pula, skill bertarung tingkat kuno sulit didapatkan. Jadi tingkat tinggi pun sudah merupakan hal yang baik jika bisa mereka dapatkan. Namun saat ini Xiaoyan melihat ada sebuah prasasti batu yang menghilang tiba-tiba. Dan ada 2 orang yang sedang duduk bersila di depan prasasti batu tersebut. Salah satu dari mereka langsung membuka matanya yang berwarna merah. Sementara yang lainnya hanya bernapas dengan tenang saja. Sialan, sepertinya dia telah memahaminya terlebih dahulu, ucap dari Xiaoyan melihat kejadian itu. Sepertinya setiap prasasti ini hanya bisa dimiliki oleh 1 orang. Siapapun yang memahaminya terlebih dahulu, maka dia akan mendapatkan seni bela diri yang ada di dalam prasasti itu. Dan prasasti itu pun akan menghilang. Namun setelah Xiaoyan melihat sekelilingnya lagi, semua skill yang ada di sini tidak lebih baik dari skill-skill bertarung yang dia miliki atau skill-skill bertarung yang ada di Menara Zinsen. Jadi dia tidak begitu tertarik dengan skill bertarung yang ada di tempat ini. Lagi pula,
Semua skill bertarung yang ada di Menara Zinsen adalah skill bertarung yang disiapkan oleh Supreme untuknya. Dan tingkatannya memang sudahlah tinggi. Baiklah, ayo kita pergi dari lantai ini saja, ucap dari saya. Mendengar itu Senju pun lalu bertanya, tunggu dulu, kita mau pergi kemana lagi? Meskipun dia adalah petarung immortality tahap ketiga, dia memang tidak berencana untuk mengejar warisan apapun ketika dia datang atau memasuki menara Raja Iblis Tianhe ini. Namun ketika warisan itu tepat ada di depan matanya, tentu saja dia pun ikut tergoda. Saat dia berbicara, sosok permaisuri muncul di sebelah Zayan. Senju melihat dengan matanya sendiri bahwa permaisuri itu bisa muncul begitu saja dan di mana saja sesuai dengan keinginannya. Ini sungguh sangatlah luar biasa. Terlebih lagi, Senju sama sekali tidak dapat mendeteksi aura apapun dari tubuh permaisuri ini. Ini semua adalah teknik milik Raja Iblis Tianhe. Apakah kamu benar-benar tidak tertarik sama sekali dengan ini? Tanya dari sang permaisuri menatap ke arah Xiaoyang yang hendak pergi dari sana. Mendengar itu Xian pun lalu mengangguk. Aku ingat Raja Iblis Tianhe memiliki skill bertarung yang disebut dengan Tianhe Demon Like Elephant. Meskipun ini bukan tingkat kuno, skill itu cukup menarik. Skill bertarung itu bisa dikatakan sebagai salah satu keahlian unik yang digunakan oleh Raja Iblis Tianhe. Skill ini bisa mengubah Raja Iblis Tianhe menjadi gajah raksasa dan kamu pun cukup ahli dalam masalah tubuh. Jadi skill ini akan sepertinya akan sangat cocok dengan gaya bertarungmu, ucap dari sang permaisuri. Namun ada begitu banyak prasasti di tempat ini. Aku juga tidak tahu di mana skill bertarung yang kamu maksud Yuan tanya dari saya. Kalau bagiku itu mudah saja. Izinkan aku bertanya kepada Raja Iblis Tianhe itu, jawab dari si sang permaisuri. Mendengar kata-kata itu, Taiking dan juga Senju menunjukkan ekspresi yang sangat penasaran. Seolah-olah mata mereka hampir keluar. Mereka ingin melihat bagaimana cara permaisuri bertanya kepada Raja Iblis Tianhe secara langsung. Bahkan untuk mereka yang ada di tempat ini, jangankan bisa bertemu dengan Raja Iblis Tianhe, untuk aura dan menara yang dia bikin saja itu sudah membuat mereka kalang kabut. Bahkan mereka bisa mati di tempat ini. Sedangkan sang ratu bisa kapan saja memanggil Raja Iblis Tianhe. Kan gila. Tianhe, di mana kamu? Kalian bertarung rahasiamu. Kamu simpan di mana? Suamiku sepertinya ingin mempelajarinya, ucap dari sang permaisuri. Awalnya Taiking dan Senju mengira permaisuri ini hanya menggunakan sebuah metode misterius saja. Namun, pernyataan itu langsung dipatahkan dan benar-benar tidak terduga oleh mereka. Sesaat kemudian, terdengar ada suara gemuruh dan cahaya merah yang membumbung dari arah langit. Dan sebuah prasasti yang bersinar dengan cahaya keemasan pun muncul di antara ratusan prasasti yang ada di sana. Warnanya saja sudah berbeda dengan prasasti sekitarannya. Sekilas semua orang bisa tahu bahwa prasasti ini mungkin benar-benar berbeda dengan prasasti yang ada di sekitarannya. Saat prasasti ini muncul, lebih dari selusin orang langsung bergerak dan membuka mata mereka, menatap tajam ke arah prasasti yang baru saja muncul dengan tiba-tiba itu. Bahkan mereka terbang langsung menuju ke prasasti berwarna merah emas itu. Hanya dari warna prasastinya saja sudah cukup menjelaskan bahwa skill bertarung yang terkandung di dalam prasasti itu pastilah sangatlah bagus. Namun saat mereka mendekati prasasti tersebut, kekuatan yang tidak kasat mata melonjak dari prasasti tersebut dan langsung menyerang kemanapun atau ke siapapun yang mencoba untuk mendekati prasasti itu. Akhirnya mereka pun terpental menjauh. Buar. Setelah beberapa orang menstabilkan sosoknya kembali, ada bola mata yang menutupi warna merah prasasti itu. Prasasti itu semakin membuat banyak orang tertarik. Dan prasasti ini berbeda dari prasasti di sekitarnya. Dan mungkin itu adalah skill bertarung terkuat dari Raja Iblis Tianhe. Ya, sepertinya itu adalah warisan tertinggi Raja Iblis Tianhe. Kita harus segera mendapatkannya. Banyak sosok yang tadinya sedang duduk bersila
mendengar suara-suara gemuruh saat ini, dan mereka pun langsung membuka mata mereka. Mereka segera melihat ke arah prasasti batu emas itu, lalu secara perlahan berkumpul di sekitarnya. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah si Hen ini berhasil ya mendapatkan skill Raja Iblis Tianhe ini? Dan kalau kalian yang nonton ke live-nya mungkin ada gambarannya. Kalian sudah tahu sedikit-sedikitnya, tapi mungkin hanya dengan kontennya saja agak lebih mudah dicerna. Dan nantikan video gue berikutnya, dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.